kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Monggo kepada Ibu Lili Nurulia kami Baik, aturkan sepenuhnya. makasih Mas Hilman ya. Makasih Mbak Sari. Oke. Nggih, sami-sami. Nanti Mbak- untuk istirahat Mm-mm. Bapak Jumatannya nanti diatur Bu Lili, nggih. Oh, nggih, nggih. Setelah Jumatan nanti harus masuk lagi ya, Mbak. Nggih, Artinya sebelum masuk Jumatan lagi. istirahatnya sesuai Jumatan aja. Nggih, Kemudian setelah Jumatan nanti nggak usah dimatikan kameranya, kita masuk lagi nggih. gitu ya. Iya, nggih. Oke, oke, siap. Ternuwun, Mas Hilman, Mbak Oke, Lili. Nggih, siap. Bu. Ini Mbak. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Itu wabarakatuh. nanti ada yang mengingatkan ya kalau kita pas sudah mau menjelang Jumatan, soalnya kadang-kadang kebablasan gitu, pada nggak atau sungkan ngomong gitu ya, padahal sama-sama lupa ya. Nanti biar Jumatannya enak, kita skors karena nanti setelah Jumatan kita harus masuk lagi di main room sampai jam berapa sih kontraknya kita? 13.45 Bu Lili. Oh iya, jam 13.45 ya. Jadi nanti kita masuk lagi terus menyelesaikan yang 1 jam pelajaran. Gitu nggih Mbak Sari? Nggih, nggih. Ya, makasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan hari ini gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Sehat Ibu, ya, alhamdulillah oke. Yang luar sehat. biasa. Bangun dengan inspirasi Sehat-sehat baru, Ibu. semangat baru, atau tadi malam dapat wangsit mau nulis era apa? Dipikir we pengen dilupakan Bu gitu ya. Oke. Kalau bisa weekend-weekend begini healing ya harusnya ya. Tapi nggak Healing, apa-apa. Bu. Harusnya healing iya ini. Saya juga didawi Mbak Sari jadi nggak healing ini ya. Waduh. Wah, gimana kita ya? Berarti Maaf besok Bu Lili. iya, cek kerungu ya, Mbak. Waduh, ya, Mbak. Nanti imunnya menurun loh kalau nggak healing. Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ketemu Bapak Ibu semuanya bahagia, ketemu Mbak Sari menyenangkan. Oke, hari ini suasananya mendukung ya, jadi nggak terlalu panas, suasana sejuk di luar, dan kita akan berbincang-bincang mengenai kelanjutan dari materi kita. Hari ini kita mau pemantapan coaching agenda 1, 2, 3 atau materi agenda 1, 2, 3 harusnya sudah clear. Hari ini tidak ada keraguan lagi, tidak ada kebingungan lagi. Bapak Ibu sudah mau menulis apa, kemudian rancangan seperti apa. Kalau bisa bahkan sudah nyicil ketemu mentor, ngobrol-ngobrol dan spill-spill sedikit tulisannya kepada mentor sehingga nanti diharapkan pada saat hari H Bapak Ibu tidak akan mengulangi lagi untuk ngobrolnya dengan mentor, artinya Bapak Ibu temanya sudah pasti ya. Jadi sudah pertemuan agenda 2 yang kedua ini harusnya Bapak Ibu sudah mulai fix ya. Walaupun sebenarnya sampai nanti di agenda 1 dan rencana habituasi Bapak Ibu masih diperbolehkan untuk mengganti. Tapi di pertemuan yang sekarang ini Bapak Ibu sudah semakin jelas ya. Saya mau mengambil apa atau saya mau topik apa. Oke, izinkan saya untuk share screen tentang jadwal kita hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, saya ingin bentar. Oke, jadwalnya tak share screen dulu. Ya, posisi kita kalau tidak salah ini hari tanggal 29. Ya. Oke, ada di sini hari ke-9, betul ya Bapak Ibu ya. Hari ke-9 kita akan mengumpulkan tugas, akan mencocokkan atau membicarakan tugas individu dan kelompok. Kemarin kan tugas infografisnya sudah ya? Sudah. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, Sampun, Bu.
Biasanya polanya kita balik karena berkelanjutan infografis dan matrik itu matriknya yang untuk tugas berikutnya itu masih ada hubungannya. Biasanya untuk matrik hari ini akan kita bahas. Jadi infografis dulu, hari ini akan kita membahas matriknya ya. Karena matrik itu akan dibawa terus sampai ke RA Bapak Ibu, kemudian ke habituasi Bapak Ibu masih menggunakan matrik itu. Kalau infografis mungkin hanya eh, berakhir di penugasan, tapi di matrik itu kalau bisa tidak berubah-berubah matriknya sama terus sehingga Bapak Ibu semakin mantap, semakin pasti dengan matrik yang ada. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara banyak tentang matrik yang ada di penugasan Bapak Ibu. Oke, seperti apa matriknya? Oke, kalau tidak salah kemarin di BLC sudah kita berikan contoh Bapak Ibu untuk matriknya. Sebentar. Perintah tugasnya. Nah, perintah tugas matrik. Oke, contoh dan perintah tugasnya seperti ini. Bapak Ibu sudah kelihatan, nggih? Ampun. Ya, oke, siap. Nah, oke. Di sini adalah contoh atau matrik yang akan dipilih, Bapak Ibu. Kemudian dikaitkan dengan nilai berakhlak. Kemudian ini matrik ini akan dibawa ke matrik RA Bapak Ibu monggo atau kalau bisa fix ya sudah ada unsur apa namanya walaupun nanti ada penyempurnaan nggak apa-apa tapi ada mayoritas atau sebagian besar embrionya dari matrik yang Bapak Ibu pakai ini. Kemudian yang terpenting dari matrik ini adalah fokus kita pada kegiatan dan tahapan. Ya, di matrik ini kan ada kegiatan, ada tahapan. Nanti Bapak Ibu akan berusaha mensinkronkan antara kegiatan dan tahapan ini, ya. Jadi pembacaannya nanti kita mencoba berlatih membaca matrik ke kanan, ya, tidak ke bawah tapi ke kanan. Jadi kegiatannya apa, nanti ada tahapannya apa. Kegiatan apa, tahapan apa. Nah, untuk kegiatan inti biasanya di kegiatan-kegiatan ini kan diawali dengan konsultasi dengan mentor. Biasanya template-nya begitu ya. Di awal itu konsultasi dengan mentor atau membicarakan dengan mentor dan seterusnya. Terus terakhirnya nanti diakhiri dengan evaluasi dan monitoring itu template ya di tengah-tengah itu yang Bapak Ibu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, biasanya kegiatan itu dibacakan langsung ke bawah tapi kita coba untuk membaca ke kanan. Kegiatannya apa? Tahapannya apa? Tahapan dari kegiatan itu apa? Ya. Jadi kegiatannya misalnya menyusun buku modul atau menyusun bahan ajar di sini ya. Kegiatan kedua, kemudian tahapan dari kegiatan itu apa? Mungkin menelaah eh, isinya atau cakupan materinya, lingkup materi, kemudian menyusun lembar kerja atau ketika menyusun bahan bacaan dan seterusnya. Maka di dalam kegiatan itu ada pemeriannya, tahapannya yang sesuai. Bisa diikuti nggih, Bapak Ibu. Kita berlatih untuk membaca seperti nanti saat RA jenengan dibaca. Tidak seperti saat jenengan menyusunnya, tapi saat penguji nanti membaca RA jenengan. Oke, ini yang akan kita lakukan pada hari ini, terutama dengan metrik. Tapi sebelum jenengan nanti RA atau ujian aktualisasi, maka sebenarnya sebelum RA jenengan ditumpuk itu masih bisa berubah. Ini kalau bisa pemantapan ini fungsinya adalah untuk menuju ke seminar. Jadi tidak banyak perubahan yang terjadi. Kecuali memang ada udur, jenengan harus berubah 180% atau jenengan harus berubah banyak mengganti topik atau mengganti isu, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa
nanti rancangannya dimantapkan sampai menjelang ujian. Itu agenda kita adalah matrik. Setiap orang nanti bertugas satu persatu menyampaikan matriknya atau menyampaikan rancangannya. Sejauh apapun yang jenengan sudah siapkan, maka kita akan tampilkan untuk memperoleh masukan dari mentor maupun dari teman sesama peserta. Itu mengenai matrik, Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan dulu atau ingin diklarifikasi? Izin bertanya ya Bu. Ya, siap. Ini kan saya sudah menyusun metriknya beserta Hmm, rancangan kegiatan dan juga betul. tahapannya. Hmm, Cuman ini saya belum konsultasi juga dengan mentor, jadi untuk hmm, kegiatannya kan mungkin akan sangat hmm, berbeda. Cuman nanti hmm, isunya mungkin sama dengan yang hmm, RA aktualisasi. hmm. Itu masih bisa, Bu. Bisa ya kan nanti jenengan ini kan masih belum fix ya, artinya belum harga mati. Apa yang menjadi keputusan hari ini belum tentu tidak mungkin berubah, artinya masih bisa berubah. Oh, Setelah oke, oke. jenengan ketemu dengan mentor, nanti ada masukan berapa hal atau mungkin malah frontal ya, masukannya berubah judul gitu masih bisa. Tapi kalau Oke, bisa, oke. kalau bisa, ini adalah tahapan atau stepping stone, milestone menuju ke arah apa namanya matrik yang dipakai. Jadi kalau kalau tidak ada udur, tidak ada kendala, maka sebaiknya ini sekalian dipakai untuk RA besok. Oke. Kecuali ada perubahan, nggih. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu, kiranya saya berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan atau menuntaskan tulisan Bapak Ibu. Ya, 5, 5 sampai 10 menit kami persilahkan untuk menyelesaikan tulisan yang belum selesai. Bisa? Oke, Bu, siap. Ya, nanti jam 11 kurang 5 ya, akan kita coba untuk menanyakan progresnya kepada Bapak Ibu. Monggo untuk diselesaikan dulu. Matriknya harapannya sudah berbentuk kolom-kolom ya, bentuk matrik. Ibu izin bertanya dulu, boleh Nggih, Bu? Mbak. Oke. Ibu kalau untuk di bagian em, yang kolom apa namanya Ibu? Mm-mm. Berakhlak, Mm-mm. itu apakah setiap kegiatannya harus memuat 7 nilai berakhlak atau boleh beberapa saja, Bu? Boleh. Jadi tidak harus semuanya reduplikasi atau template ya, kayak dimasukkan semua 7 nilai berakhlak masukkan, tetapi jenengan yang biasa yang dominan atau yang menonjol dari kegiatan itu kira-kira yang jenengan mau masukkan satu atau dua diperbolehkan, tentu dengan memberikan apa ya, alasan atau mungkin pendapat jenengan kenapa kok nilai ini yang dipilih seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Nggih. Nanti pada gilirannya saya harapkan semua anggota menampilkan ya, rakitang bentuknya masih draft atau belum sempurna, tapi semuanya harap menampilkan hasil karyanya. Baik, Ibu. Ya.
Sudah, siapa dulu yang mau mengambil peran nomor satu? Oh, yang menyiapkan catatan dulu. Yang sudah siap, monggo dicoba untuk bisa share screen. Oh iya, iya. Assalamualaikum Bu, Ya, saya boleh deh pertama Bu. boleh, monggo, Mas Usama. Udah kelihatan belum Bu? Sudah? Ya. Oke. Ya, coba ya ke bawah, lancar. Oke, oke, udah cukup ya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usama, penghulu Kecamatan Garung, Wonosobo, kelompok 40, kelompok 4 Bu. Ya. Di sini saya mengambil isu yaitu kurang optimalnya komunikasi berbasis digital antara masyarakat dengan KUA Kecamatan Garung. Mm-mm. Yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu menyediakan pelayanan customer service berbasis digital melalui WhatsApp Business, Bu. Mm-mm. Untuk tahapannya yaitu membeli nomor kartu SIM resmi Mm-mm. KUA, membuat akun WA bisnis, mengupdate profil, dengan juga menyantumkan atau mungkin ada program-program baru nanti di pamfletnya dikirim di profil di katalognya. Kemudian mengumpulkan FAQ tentang pelayanan KUA, terus menyediakan fitur balas cepat di WhatsApp Business tersebut, Bu. Oke. Kemudian yang eh, kegiatan yang kedua yaitu menyediakan media informasi dan materi edukasi via WA Bisnis ringkas dan mudah. Tahapannya yaitu em, yang mengumpulkan regulasi-regulasi terkait pernikahan atau tentang apa pelayanan yang ada di KUA dan kebijakan penting terkait pelayanan yang ada di KUA, Bu. Kemudian membuat atau menghimpun berbagai informasi edukasi dalam bentuk video, menghimpun buku bacaan terkait pernikahan dan lain-lain dalam bentuk PDF, membuat Google Drive untuk menyimpan semua tadi video atau PDF ke dalam Google Drive tersebut yang linknya nanti dikirim melalui bisnis. Mm-mm. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan menyediakan konsultasi atau curhat online, Bu, mengenai perkawinan dan soal keagamaan lainnya. Jadi kita menyediakan link pendaftaran konsultasi online melalui Giform, kemudian membuat jadi antara di Giform nanti kan dicantumkan nomornya, antara nomor dengan konsultan nanti digabungkan dalam satu grup gitu, Bu, untuk menghubungkan dengan masyarakat, kemudian memberi konsultasi sesuai peraturan perundang-undangan atau hukum Islam. Gitu saja, Bu. Mm. Oke, baik. Langsung dibahas saja ya, satu-satu ya. Nggak usah Iya, Bu, nunggu. boleh. Oke, baik. Naikkan ke atas, Mas. Tempat tugas jenengan di KUA Garung ya.
Nah, Garung KUA itu mana? Garung. Garung itu Wonosobo, Bu. Oh, Wonosobo ya. Nah, Oke, KUA Garung sebagai penghulu, mm. kemudian jenengan di sini mau mengangkat tentang apa namanya konsultasi pernikahan ya. Oke, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Isunya itu tentang kurangnya komunikasi berbasis digital. Berarti titik beratnya tentang komunikasi digital yang akan menggunakan WA bisnis tadi, ya. Iya, Bu, Oke. betul. Kegiatannya dimulai mesti template-nya nanti jenengan ada perbaikan. Eh, Dimulai dari yang pertama itu jenengan nanti dibawa terus sampai ke RA ya. Kegiatan yang pertama mediasi, konsultasi atau eh, apa pembicaraan awal, apalah istilahnya dengan mentor. Ah, Itu iya. ya yang pertama pasti komunikasi dengan mentor itu satu kegiatan tersendiri. Nanti tahapannya di sana terkait dengan dialog, tanya jawab atau eh, membahas tentang program-program yang diperlukan terkait dengan kegiatan tersebut ya. Jadi nggak ada masalah dengan nomor satu nanti digeser aja. Kemudian nomor duanya tentu setelah ada pembicaraan dan mentor mulai muncul kegelisahan. Yang kedua tentang pelayanan customer service berbasis digital melalui WA bisnis. Ini kan jadi yang kedua, nggih. Ah, iya, Bu, betul. Heeh. Jadi jenengan mau memakai WA bisnis yang ada di apa KUA untuk layanan kepada masyarakat. Jadi pertanyaannya nanti nomor WA-nya yang membawa siapa? Jenengan atau ditinggal di kantor atau humasnya atau siapa yang melakoni atau menjalankan WA bisnis ini? Yang Ya, membawa perangkatnya? kalau sampai saat ini kan belum ada nomor resmi KUA, Bu. Makanya saya jadi Mm-mm. ini. Ya, mungkin kalau Rencananya siapa? kalau memang rencananya nanti setelah saya dialog dengan mentor, Mm-mm. kalau memang disuruh staff ya staff, kalau saya sendiri ya saya siap itu, Bu. Oke, ya, Nah, berarti nomor dua adalah ada customer service atau hotline service atau layanan digital yang menggunakan WA bisnis milik kantor, tetapi PIC-nya jenengan, gitu ya. ya, Bu, insya Allah. Oke, terus pertanyaan yang ketiga, di dalam WA bisnis itu layanan apa yang disediakan? Apa cuman membalas jika ada pertanyaan atau jika ada sesuatu yang informasi yang diperlukan, hanya sekedar membalas itu atau membangun sistem, artinya kayak ada fast respon atau ada automatic Iya, Bu. respon atau ada. Automatic respon, Bu. Oh ya, berarti Hmm. jenengan kan butuh butuh apa namanya waktu atau butuh tenaga sumber daya untuk membangun automatic respon itu dulu. Iya, Mungkin Bu, makanya di situ ada FAQ-nya gitu saya iya, kumpulkan. mungkin mengumpulkan FAQ-nya apa, kemudian kalau Hmm. FAQ ini diresponnya seperti apa, kan tidak langsung ujuk-ujuk ya, berarti Iya, Bu, ada, betul. nggih, ada Hmm. proses untuk itu, membangun membangun bangunan frequently asked questionnya itu mungkin juga butuh waktu, tidak bisa dalam waktu cepat, mungkin jenengan ngumpul ke referensi atau apa yang pertanyaan-pertanyaan, contohnya yang frequently asked itu seperti apa, nanti jawabannya seperti apa, membangun sistemnya itu nanti butuh waktu tersendiri. Jadi jenengan perlu apa spelling waktu atau menyisihkan waktu untuk itu. Yang pertama Iya, Bu. tadi terkait dengan satu izin mentor ya. Yang kedua, Iya, kemudian jenengan memastikan bahwa WA-nya yang bawa siapa, yang bertanggung jawab siapa. Yang ketiga, layanannya seperti apa? Question seperti apa yang bisa di fast respon dijawab dengan fast respon. Kemudian contoh-contoh pertanyaannya seperti apa, responnya seperti apa. Apakah
jenengan sudah punya bekal untuk itu, kalau misalnya sudah punya referensi atau mungkin perbendaraan apa namanya pertanyaan mungkin lebih cepat ya. Tapi kalau tidak kan membangun membangun pertanyaan atau membuat rangkanya dulu. Nah, itu yang butuh waktu lama. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, eh, jenengan juga misalnya pertanyaan sudah oke, beberapa pos pertanyaan atau eh, bank-bank pertanyaan sudah ada. Tetapi Iya, Bu. apakah jawabannya jenengan juga sudah siap dengan pemikiran jenengan sendiri atau jenengan perlu konfirmasi dengan berbagai berbagai bidang dulu yang lain. Misalnya jenengan nggak mampu atau nggak bisa memberikan jawaban yang tepat, kan jenengan harus memberikan prosedur jawaban yang tepat, bukan hanya kira-kira. Hmm. Tapi yang benar itu bagaimana? Nah, Ya, betul. ya untuk membetulkan atau untuk memberikan jawaban yang tepat itu harus ada orang yang menjadi ini ya apa namanya sumbernya, sumber datanya jenengan. Jangan apa menurut perkiraan jenengan sendiri. Menurut jenengan sudah benar, ternyata prosedurnya nggak begitu atau nggak benar. Maka perlu ada apa namanya sumber-sumber informasi yang tepat. Nah, kira-kira untuk hal-hal yang jenengan tidak begitu paham atau jenengan kurang yakin, maka jawaban itu perlu dikonsultasikan. Ini sudah benar apa enggak? Prosedurnya gini sudah benar enggak? Jangan-jangan saya memberikan informasi yang salah kepada pelanggan nanti. Nah, itu maka penyediaan informasi atau jawaban itu perlu diklarifikasi dulu. Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, kemudian biasanya ada pemeringkatan atau rating ya. Soal apa pertanyaan yang sering ditanyakan atau Oh, pertanyaan iya, iya. paling populer itu kan biasanya ada Hmm. ada ratingnya. Nah, di situ entah bentuknya berbintang atau bentuknya apa gitu kan. Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembaca atau pemirsa atau pengguna jasa jenengan itu apa. Tuh. Nah, biasanya ada info itu di dalam laman jenengan ya. Sehingga yang nggak punya ide mau tanya apa ya setelah melihat itu, oh iya benar saya mau tanya ini gitu ya. Jadi kayak diingatkan. Nah, informasi-informasi itu sebaiknya sudah jenengan siapkan. Terus nanti baru dibikin platformnya, kira-kira mau bertanya pakainya WA, kemudian dibuka apakah 24 jam atau dibatasi jam layanan. Iya, Bu, di jalan. Iya, atau seperti apa? Kemudian kalau jenengan sulit menghandle sendiri, apakah perlu bantuan siapa? Dibentukkah tim di dalam eh, atas atas arahan pimpinan jenengan? Mungkin tidak merata ya. Artinya timnya itu yang terbesar atau porsinya jenengan. Tapi juga ada teman-teman yang membantu biar jenengan tidak terbebani 24 jam. Jadi mungkin ada pembagian-pembagian seperti itu tentu atas arahan pimpinan. Ya, kalau pimpinan bilang, loh ini kan tugasmu Mas Suraina, nanti kalau membebani teman yang lain gitu, maka ada pertimbangan yang lain. Tapi kalau Mas dibagi wae nek jam semini nek awan jenengan, gue sesuk koncone dibikin piket atau gimana, maka itu solusi. Ya, jenengan kan tugasnya adalah mengonsultasikan. Nanti keputusan ada pada pimpinan. Itu terkait dengan waktu pelayanan ya. Kemudian terakhir itu adalah feedbacknya. Ya, feedbacknya setelah mereka bertanya, setelah mereka menghubungi jenengan lewat WA atau lewat aplikasi apapun gitu, nanti ada pemeringkatan biasanya ngasih bintang atau ngasih apa tanda puas, ngasih jempol atau ngasih senyum atau ngasih apa gitu sebagai petunjuk kalau layanan jenengan sudah memuaskan indikatornya. Jadi diharapkan nanti di bagian akhirnya jenengan bisa menghitung apakah layanan yang diberikan memberikan kepuasan atau tidak, ya. Jadi bisa ada evaluasinya. Nah, itu semuanya bertahap. Artinya tidak harus semua jenengan
rangkul semuanya atau semua waktu digunakan tapi bisa jenengan lakukan prioritas. Misalnya untuk sementara untuk layanan yang bulan-bulan 3 bulan terakhir saja yang begitu karena saya mampunya itu misalnya atau layanan yang di daerah ini saja. Nah, ada parsial-parsial nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi semua komponennya tercukupi, baik yang merespon ataupun bentuk responnya ataupun komennya atau kalkulasi akhirnya dan seterusnya itu lengkap. Walaupun jenengan bagi menjadi beberapa periode waktu misalnya gitu ya. Monggo silahkan pengaturan yang masuk akal bagi jenengan nanti seperti apa. Paham, Mas? Bisa diikuti? Bisa Bu, paham, paham. Oke, jadi sesuai kemampuan saja ya. Iya Bu. Tidak harus semua dalam sekali waktu langsung langsung bagus, Iya, tapi bertahap nanti saja. Gimana? iya Bu, baik. Nanti. Oke, dan Nah, jangan lupa nanti konsultasi dengan mentor untuk saran masukannya seperti apa yang diinginkan oleh mentor jenengan. Jadi disamakan nanti keinginan mentor dan keinginan peserta. baik Bu. Iya, iya. Ya, Nanti saya mm. sampaikan Baik, semua. sudah kelihatan bentuknya dan sudah kelihatan keinginannya mau bikin apa, nanti disempurnakan untuk rencana aktualisasinya atau rancangannya. Mm-mm. Ya Bu. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Bu. Oke, disusul tadi Mas, siapa tadi ya? Mas Usama. Ya, oke. Sekarang yang kedua siapa yang mau memperlihatkan? Boleh, Bu. Saya Bu, mungkin Bu. Boleh. Iya, heeh. Nggak usah rebutan, cepet. Yuk, siapa sih ini? Suaranya dari mana ini? Saya Bu, Iya, saya itu siapa? Muhammad Arbi Bu. Oh iya, Mas Arbi ya, kelihatan ya. Oke. J, izin share Monggo Mas Arbi. screen. J, sudah kelihatan belum Bu ya? Oke, kelihatan Sebentar. gambarnya pahlawan. Oh, lagi. Sebentar. Kecilkan. Jenderal Wito itu sapa Mas aku kok ora kenal Mas. Pahlawannya Mas Itu Arfi itu. itu Eh, pahlawan Bu itu Bu Jenderal Wito Bu. apa kiprah beliau? Eh? Itu enggak Bu, itu ini Bu, apa namanya, cuman dagelan aja Bu sebenarnya Oh, Bu. soalnya aku kenal kok Jenderal Sudirman ngono lho, ora Jenderal J. Wito. Apa kurang adoh dolane aku. Baik Ya. Bu, Mm-mm. perkenalkan nama saya Muhammad Arbi Darmawan, penghulu Mm-mm. ahli pertama di KUA Gajah Mungkur Kota Semarang. Iya, Kemudian saya kelompok, saya angkatan 40 kelompok 3 Bu. Jadi siap. untuk isu yang saya ambil di sini itu adalah tidak adanya digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah di KUA Gajah Mungkur. Oke. Jadi yang dimaksud digitasi itu adalah perubahan file analog menjadi file digital. Oke. Kemudian untuk Nyun sewu kegiatannya, Mas, ini tapi tayangannya belum berubah. oh belum berubah Bu di situ Bu. Belum. Di saya sudah Masih, berubah. masih Teman-teman, Jenderal Wito, Mas. oh Masih masih cenderung itu. Oh J, benar. diturunkan dulu, mungkin dinaikkan lagi. Coba sudah belum Bu ya? Belum. Belum G. Belum, masih Jenderal Wito. Oke, sebentar, sebentar. Tak ulang share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, J, J. Mm-mm. Baik Ibu, untuk isu yang saya ambil itu adalah tidak adanya digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah di KUA Gajah Mungkur. Mm-mm. Jadi yang dimaksud digitasi itu adalah merubah file analog menjadi file digital, gitu Bu. Mm-mm. Kemudian untuk kegiatannya saya membagi menjadi 3 tahap Mm-mm. penyiapan, pelaksanaan dan juga evaluasi dan pengembangan Ibu. Mm-mm. Untuk yang tahap persiapan itu kegiatannya yang pertama adalah melakukan koordinasi awal dengan mentor dan pegawai senior Oke. lainnya. Untuk Mm-mm. tahapannya itu ada 2. Yang pertama konsultasi dengan mentor dan pegawai senior. Kemudian yang kedua adalah penyusunan SOP, digitasi dan dokumentasi data nikah. Untuk waktu Oke. pelaksanaannya
cukup sehari Bu di 18 September nanti 2025. Kemudian untuk nilai-nilai dasar PNS-nya itu ada dua, akuntabel dan juga loyal. Yang pertama akuntabel itu berkoordinasi dengan atasan dan senior dengan penuh keterbukaan mengenai rencana digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah ini. Kemudian dari loyalnya itu konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan saran dan masukan terbaik demi hasil yang maksimal. Kemudian outputnya, output yang pertama itu mendapatkan arahan dan dukungan dari mentor dan juga para senior lainnya. Yang kedua, outputnya itu adalah terbitnya SOP digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah. Yang pertama itu menyiapkan berkas fisik untuk didigitasi dan didokumentasikan. Yang kedua, membuat format kepenulisan berkas pada Excel dengan format sebagai berikut. Yang pertama nomor, nama KUA kecamatan, seri korporasi, tanggal nikah, akta nomor, nama suami, nama istri, status suami istri, kelurahan, akad, lokasi akad, status wali, dan juga yang terakhir itu link Google Drive. Kemudian ada juga pembuatan database pada Google Drive, Ibu. Kemudian lanjut yang kedua yaitu adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu kegiatannya adalah mendigitasi dan dokumentasi akta nikah. Untuk tahapannya yang pertama membuat database penyimpanan digital pada Google Drive. Yang kedua mulai mendigitasikan arsip akta nikah pada Microsoft Excel. Kemudian yang kedua mendokumentasikan arsip akta nikah menggunakan scanner HP karena di sini belum ada alat scannernya Ibu. Karena masih tipologi C, jadinya belum ada scannernya, jadi kita menggunakan scanner HP, Ibu. Kemudian yang kedua, upload file pada Google Drive. Yang terakhir, yang kelima, input link dokumentasi pada Google Drive ke Microsoft Excel. Tahapan waktu pelaksanaannya 29 September sampai dengan 26 Oktober. Kemudian terkait nilai-nilai dasar PNS, yang pertama ada berorientasi pelayanan, karena digitasi dan dokumentasi arsip nikah itu memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan. Kemudian yang kedua adaptif, merubah berkas analog menjadi digital merupakan bentuk adaptasi di era yang serba canggih ini. Outputnya itu nanti ada Google Drive, kemudian file Excel, dan foto scan. Kemudian di tahapan yang terakhir atau evaluasi dan pengembangan, Ibu. Yang pertama melakukan evaluasi kegiatan, kemudian yang kedua melakukan pengembangan kompetensi pegawai. Untuk tahapan kegiatannya, pertama evaluasi terhadap seluruh kegiatan digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah. Kemudian yang kedua mensosialisasikan digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah kepada para pegawai. Dan juga yang terakhir itu mengadakan pelatihan kepada para pegawai terkait digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah ini. Untuk pelaksanaannya 27 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2025. Kemudian yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS itu ada dua. Pertama akuntabel, evaluasi terhadap hasil kerja guna memberikan hasil yang terbaik untuk KUA Gajah Mungkur. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif, saling bersinerginya antar pegawai guna saling membantu untuk melengkapi dan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk outputnya itu nanti mendapatkan evaluasi dari mentor. Kemudian yang kedua mengadakan pelatihan digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah di lingkungan KUA Gajah Mungkur, Ibu. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Ya, naikkan mulai dari atas. Oke, waktunya ini sampai terakhirnya bulan apa ya tadi ya? Oktober. Oktober, berarti sekitar ini kita posisi Agustus, September, Oktober 2 bulan. Iya, Ibu. Saya melihat di waktu jadwal itu, Ibu. Bagi jenengan tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang untuk kegiatan itu? Karena bisa jadi nanti di bulan Oktober itu teman-teman jenengan sudah melakukan ujian RA ya. Rata-rata itu antara 4 sampai 5 minggu untuk kegiatan ini ya buat teman-teman. Jadi buat yang lain ini siap-siap aja. Kalau memang sebenarnya waktu kan jenengan sendiri yang berhak menentukan ya. Tapi biasanya teman-teman itu pengen ndang rampung gitu ya. Oh, iya. Jadi Ini baru gambaran aja, Ibu, sebenarnya, Ibu, untuk waktunya. ya,
nggak apa-apa. Jadi kalau jenengan nanti daripada panas kok temen-temennya wis do ujian gitu ya. Nanti saya masih sementara masih mencari data atau mengkoleksi datanya, mengolah datanya. Maka untuk waktunya jika bisa dipersingkat, yang 2 minggu jadi seminggu, kemudian yang 3 minggu jadi 2 minggu, sehingga ngumpul kurang lebih hanya 5 atau 6 minggu itu rata-rata ya cukupan lah. Biasanya sebulan, sebulan lebih seminggu kayak gitu. Ya, nanti Mas Arbi bisa cek lagi waktunya kira-kira yang bisa dimampatkan, mampatkan. Terus yang kedua, ini terkait dengan tadi ya sama nanti daripada ditanyakan untuk tahapan persiapan itu konsultasi dengan mentor sudah dilakukan atau belum, maka dijawab dan diberikan buktinya ya, diberikan buktinya. Misalnya outputnya, oh ini sudah ada outputnya ya. Jadi tahapan itu konsultasi dengan mentor. Outputnya arahan atau dukungan dari mentor atau surat apa namanya izin untuk melakukan apa namanya perubahan atau melakukan apalah gitu yang pokoknya terkait dengan izin bahwa jenengan bisa melakukan rencana aktualisasi jenengan dengan apa eh, permission dari mentor itu. Kemudian yang ketiga, ini masih bertanya-tanya ya Mas, tapi ada isu-isu itu yang sebaiknya memang dihindari terkait dengan penyusunan SOP. Ya, jadi kemarin pada waktu ujian itu ada perdebatan bahwa CPNS itu tidak berhak menyusun SOP karena jenengan belum apa namanya punya hak untuk melakukan atau penyusunan SOP kecuali jenengan istilahnya kata-katanya membantu ya membantu atasan jenengan untuk menyusun SOP. Nah, di sini penyusunan SOP jenengan mungkin perlu diganti dengan diksi apa, penyelarasan atau apa gitu. Artinya SOP itu mungkin sudah ada atau belum sempurna dan jenengan membantu menselaraskan. Itu bisa. Atau jenengan membantu melengkapi apa yang belum lengkap. Tapi untuk penyusunan SOP dari yang tidak ada menjadi ada, itu biasanya belum berhak dilakukan oleh peserta lacar. Itu ada dua pendapat ya, sehingga daripada nanti kok jenengan dapat penguji yang berpendapat kontra, itu akan jadi apa namanya kerugian Salah. bagi jenengan, akan jadi masalah. Jadi sebaiknya dihindari menyusun SOP. Ya, anggap saja menyelaraskan SOP yang menyusun adalah atasan jenengan. Oke. Jenengan membantu menyediakan bahan-bahan apa-apa gitu. Atau kalau memang tidak terkait dengan SOP ini, kalau bisa di breakdown ya breakdown dulu gitu amannya. Gitu ya. Bisa dipahami nggih Mas Arbi nggih? Iya, Ibu. Iya. Ya ditunda dulu gitu ya. Oke, Iya. terkait dengan digitalisasi SOP. Kemudian yang bawah pelaksanaan tahapan ada digitalisasi dengan menggunakan eh, scanner kemudian disimpan di Google Drive ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Ini jenengan semua data secara random atau jenengan punya prioritas pendataan. Ada teman-teman yang mengambil kegiatan serupa itu ada yang pertimbangannya karena apa filenya itu sudah sulit didapatkan fisiknya mungkin juga sudah tidak layak untuk dibaca, dipegang wewe suwek-suwek begitu. Maka prioritas adalah pendataan menyeken untuk yang tahun lama dulu. Oke. Ye. Tapi ada juga yang berpendapat karena kemudahan datanya diperoleh, maka mereka memilih untuk menyeken yang yang akhir ini, akhir-akhir datanya. Jadi Mas Arbi menentukan saja kira-kira mana prioritas scan-nya. Oh, oke. Kan tidak bisa semua data nanti jenengan apa ya
pada waktunya atau pada saat sebulan 2 bulan proyek jenengan ini semuanya terscan ya. Nggih, Ini nggih. akan sangat kerepotan. Maka sebaiknya jenengan lakukan skala prioritas. Tinggal Oh, nanti menyampaikan kepada pihak penguji yang saya prioritaskan adalah dokumen yang awal dulu atau dokumen yang akhir dulu dengan pertimbangan ini. Gitu hmm, ya. nggih, Tapi nanti harapannya semua akan jadi target nggih, ya pada saatnya. Kan hmm, kegiatan ini tidak akan berhenti pada saat era aja, pada saat nggih, saat aja, tapi nggih, harapannya akan berkelanjutan sampai proyeknya selesai atau nggih. pendataan itu selesai. Jadi nanti bisa diprioritaskan skala prioritas. Sehingga datanya pada saat ditagih, coba Mas lihat data pernikahan tahun ini, jangan bisa menentukan atau memberikan yang hasil scanan tadi. Oke? Oke, kemudian penyimpannya di Google Drive. Nggih. Oke, Excel. Nah, pemanggilannya juga pengarsipan datanya nanti waspada untuk biasanya penguji itu minta simulasi pemanggilan. Artinya kan jenengan simpan tadi scan. Kalau sudah scan per tahun, nyimpennya kan gampang per tahun, tidak random. Nah, pemanggilan arsipnya juga gampang. Misalnya dipanggil per tahun atau dipanggil per nama atau pakai inisial apa, biasanya diminta untuk simulasi nanti. Jadi kemudahan penataan jenengan seperti apa, sehingga arsip itu tertata dengan baik dan mudah dipanggil dengan cepat pada waktunya. Oke, Yang seperti itu apakah perlu dicantumkan di sini, Bu? pripun dicantumkan pripun. Misal tadi kayak misal penentuan pemanggilan nama atau apa gitu Bu untuk filenya gitu. Apa diurutkan per tahun itu perlu dicantumkan ke rancangan di sini atau tidak itu? Sebaiknya jenengan punya konsep, walaupun nggak dituliskan, tapi Ya. bisa saja nanti dijelaskan, biar tidak pengujinya tidak Oh, salah persepsi. oh, Nggih. nggih, nggih. Kalau misalnya jenengan tuliskan, ya itu mengingatkan jenengan untuk menyampaikan itu di hadapan penguji kalau ditulis. Kalau tidak ditulis, jenengan eling-eling saja bahwa jenengan menyampaikan ini arsipnya saya urutkan pakai ini gitu. Jadi nanti kalau minta disimulasikan atau minta dipraktekkan tidak kesulitan atau menjadi bumerang pada jenengan gitu ya. Nggih, Bu. Oke, kemudian diupload Google Drive, didokumentasikan dengan Excel. Oke, penamaannya atau penomorannya nanti disesuaikan pakai urutan apa, monggo. Oke, terus informasi apa yang ditampilkan di Google Drive itu rencana jenengan? Selain tahunnya, namanya, apalagi info Ah, apa? nanti infonya ini Bu, yang di Ya. apa namanya ada terkait nanti ada Mm-mm. nomor seri Oh, korporasi, tanggal oke. nikah, akta nomor, nama istri, Mm-mm. tempat nikah, status wali, dan link Google Drive-nya tersebut, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti biasanya juga pertanyaan para penguji apa yang ditampilkan dalam pengarsipan itu, apa saja info-info yang bisa diperoleh. Jadi nanti jawabannya itu nggih, Nggih. ada nama calonnya, nama walinya, macam-macam tanggal pernikahan dan seterusnya. Mungkin itu nanti juga perlu dibikin dalam apa PowerPoint-nya bahwa ini loh informasinya yang bisa ditemukan dalam arsip pernikahan itu nanti untuk ditunjukkan. Oke, terus ke bawah Mas. Evaluasi, oke. Monitoring dan evaluasi kegiatan jenengan ya. Nggih. Oke, evaluasi kegiatan jenengan itu dilengkapi dengan adanya foto kegiatan. Jadi apa, jangan ragu-ragu atau jangan ketinggalan untuk setiap stepping stone jenengan itu didokumentasikan. Misalnya pas lungguh di antara arsip yang berserakan urung temoto, kuwi dicepret sik Mas Arbi. Ya, kalau sudah dimasukkan di arsip yang katalogisasi dicepret lagi gitu. Nanti jika memang diperlukan ada dokumentasi atau apa foto-foto kegiatan setiap tahapan jenengan sudah punya. Walaupun cukup untuk diwakili dengan 3 atau 4 foto saja biasanya sudah puas ya penguji. Tapi siapa tahu minta ditunjukkan Mas pas proses
pengerjaannya atau proses penomorannya gitu jenengan punya. Jadi jangan ketinggalan atau jangan lupa untuk mengarsipkan kegiatan. Oke, Mas Arbi sudah kelihatan gambarannya untuk kegiatannya. Waktunya nanti jangan terlalu lama, nggih. Oke, Ibu. Nggih, biar nggih nggak kelamaan anunya apa ujiannya. Oke. Oke. Silahkan untuk mentor sudah disampaikan rencana jenengan ini dan oke. Sudah Ibu, kemarin sudah konsultasi dengan Pak Kepala dan juga staf senior dan Oke. beliau menyetujui Ibu dan mendukung. Iya, menyetujui arep diwangi gaweane kok ya. Izin. Mas, sing sregep Mas ngono ya. Ya, Nggih, Bu. oke. Iya, tinggal minta hadiah Pak Kepala nanti kalau udah selesai. Iya, baik. Good luck nih. Semoga Nggih, Bu. sukses Amin, kegiatannya. amin, Terima amin. kasih. Bisa diturunkan. Oke. Saya tutup, nggih, Bu. Ye, Oke, terima kasih Bu Lili. ya. Jangan lupa besok bikin PowerPoint yang bagus ya saat mau ujian. Nggih, siap Ibu. Mm-mm. Terus siapa yang berikutnya yang mau mengkonsultasikan proyeknya? Saya Ibu. Iya, Mbak siapa ini? Nisa. Oh, Mbak Nisa. Iya, Mbak perempuan cantik Oke. ya, Mbak Nisa ya. Oke. Iya. Sambil Mbak Nisa mencoba menayangkan, Sudah. aku tak menyapa Pak Khairul sih. Ada Pak Khairul ya di sini pray-pray kok muncul toh, Bos? Tadi kelihatannya ada kok, jadi nggak ada. Yun ngapunten Bu, niki sudah mulai mepet waktu Jumatan nih. Oke, saya diingatkan. Terima kasih. Iya, jam setengah 12 nanti Mbak Nisa Jumatan dulu nggih, teman-teman nggih. Apa Oh yang iya, bagus, iya. Pak? Pak Mm-mm. Khairul ada Bu Lili. Oh iya, tadi kok diem aja, cuman muncul dan menghantui saya gitu loh Bu Sari. Ajeng khotbah niku. Khotbah Jumat ya, bisa bubar saya Mas itu. Aku Oke, akhirnya jadi alim kok. ya ya. Mbak Sari izin Jumatan dulu ya, ini Nggih, sudah setengah nggih. 12. Nggih, terima Nggih. kasih. Iya, iya, teman-teman silahkan istirahat Jumatan dulu. Pura-pura surprise itu biasanya pada saat hari hanya nggak ada cerita apa-apa nih, tiba-tiba beliau nggak bisa hadir gitu aja. Ya, itu kan membuat repot jenengan nanti terkait dengan penulisan, misalnya di RA jenengan semuanya sudah ditulis atas nama Pak Kepala. Tiba-tiba beliau mendelegasikan pada yang lain. Nah, otomatis kan harus diganti. Ganti itu tentu butuhkan tidak hanya RA-nya saja, tapi mungkin yang lain-lain, apa surat-surat yang lain itu menimbulkan kerepotan. Andaikan itu diketahui sebelum hari hanya maka bisa apa namanya dengan lakukan perubahan gitu ya Mas Guntur. Berarti kalau misalkan kalau untuk saya berarti ke langsung kepala kantor apa ke Pakasubag, Bu? Jenengan di mana sih? Saya di kantor Kemenak Purworejo di Kemenak bagian Purworejo itu ya di bagian TU, Bu. TU itu Heeh. biasanya alamatnya suratnya ke kepala kantor. Oh, Ya, oke, Bu. makanya jenengan juga sambil jalan ini perlu ditanya kira-kira yang ditugaskan misalnya tidak secara formal ya informal dulu tanya sama Kasubag TU-nya atau sama siapa yang ditugaskan sebagai mentor saya siapa Bu? Pak kan Kemenak langsung atau ada pelimpahan penugasan. Jadi yang dituliskan di RA jenengan kemudian yang diberi alamat untuk hadir pada saat Zoom itu juga orang yang tepat yang mengetahui karya jenengan dengan baik. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Nggih. Dan tanya-tanya itu nggak apa-apa kok, nggak dimarahin, nggak saru ya. Artinya kita kan bertanya untuk kepastiannya ya. Siapa kita, tapi tanyanya yang mungkin kalau beliau masih sibuk atau masih anu ya, kita ikuti alurnya ya, jangan mendesak ya. Kalau yang putri-putri sudah aman? Mas Guntur saja
yang masih bertanya? Yang lain sudah clear? Insya Allah sampun, Bu. Sampun nggih, sudah tahu kepastiannya nggih. Nggih. Kalau Nggih. sudah tahu, langkah selanjutnya adalah menyodorkan draft tulisan jenengan. Kalau tadi elek-elek paling elek atau terburuknya beliau itu mengetahui tulisan judul jenengan atau pembahasan jenengan pada hari hanya dan beliau itu keep silent artinya tidak banyak bertanya gitu udah bagus ya. Tapi sebaiknya yang ideal itu beliau diberi bocoran dulu sebelum pada hariannya ya. Materi jenengan tentang apa, kemudian tulisannya itu berkisar tentang apa, bagaimana pengambilan datanya, hasilnya pripun. Rata-rata begitu. Jadi tidak banyak pertanyaan yang mengorek-ngorek atau malah berinvestigasi pada jenengan karena posisi beliau itu sebenarnya backup jenengan. Ya, posisinya itu ada di pihak jenengan. Artinya beliau itu orang yang paling paham dengan hasil tulisan jenengan dan beliau mengamini ya, mengamini langkah jenengan, tulisan jenengan bukannya menguji ya, bukan sebagai penguji. Nanti penguji kan ada sendiri. Ya, penguji itu pihak luar. Nah, maka atasan jenengan atau mentor jenengan itu adalah orang yang paham dengan dinamika tulisan jenengan. Itu maka sebaiknya ada komunikasi atau disampaikan dulu hasilnya begini-begini. Begitu. Kalau ada pertanyaan mungkin malah dikoreknya atau dijawilnya di luar forum atau di luar sidang ya sehingga jika Bapak ada pertanyaan monggo Pak ditanyakan untuk perbaikan tulisan saya sebelum saya menghadapi ujian misalnya gitu. Jadi bertanyanya beliau di luar forum ya. Nanti pada saat di forum jenengan tinggal menyampaikan dan beliau testimoni saja. Harapannya kan begitu tidak ada unsur surprise ya. Heeh. Kemudian juga kita ulang-ulang lagi Bapak Ibu untuk konsultasi agar beliau juga ingat dan untuk antisipasi kepentingan Bapak Ibu beliau saat konsultasi dengan Bapak pembimbing atau atasan jenengan itu usahakan ada lembar konsultasi yang dibawa. Sudah punya atau Bapak Ibu contoh lembarnya di format itu kan ada. Di lembar aktualisasi itu contohnya ada. Jadi ada lembar yang di bawah jenengan print sendiri boleh, jenengan tuliskan boleh, itu kira-kira 2 atau 3 kali, ya rata-rata 2 kali lah minimal, maksud jangan 1 kali, ya 2 kali jenengan mengajukan tulisan kepada beliau dan beliau ACC. Dengan adanya lembar ini jadi penguatnya dengan besok kalau beliau lupa atau pura-pura lupa ya terkait dengan wis tahu konsultasi toh Mbak aku gitu ya. Sudah Pak ini buktinya. Nah, jadi ngomongnya gampang. Jenengan kalau ada lembar itu maka jenengan tinggal menyodorkan progresnya. Punya nggih Bapak Ibu lembarnya ada di contoh di aktualisasi yang ada kotak-kotaknya tanggal itu. Nanti kalau nggak punya minta temannya yang punya atau di-share di grup nanti pas saat sudah sepi atau ngapain atau menjelang ujian gitu kalau ada yang bagi-bagi boleh. Oke, yang bapak-bapak sudah selesai Jumatan rupanya. Biar waktu kita efektif, Bapak Ibu silahkan untuk yang kelompok berikutnya yang tadi baru Mas Usama bin Laden ya dan Mas Arbi yang baru 2 orang yang saya catat ada yang terlewat? Baru 2 orang, Bu. Iya, Baru memang dua, baru Bu. 2 ya. Iya, masih 2 Oke, Ibu. yang lain progresnya seperti apa? Pak, saya pengen lihat semua nanti menyampaikan hasilnya. Semoga waktunya cukup. Silakan. Baik Ibu, Mm-mm. izin Assalamualaikum ya Nggih. untuk share materi saya. Ya.
Apakah sudah terlihat, Ibu? Ampun, Mbak. Ini posisi matrik yang terakhir Oh, ya. Artinya tidak berubah-berubah ya. Apa masih ada kemungkinan berubah, Mbak? Kebetulan ini saya belum konsultasi dengan Bapak Kepala, Mm-mm. Ibu. Masih Hmm. konsultasi dengan senior saja. Mm-mm. Semoga tidak ada perubahan katanya. Semoga ya. Oke, Iya, penyuluh di Jogja. Monggo. iya di Jogja. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, ini untuk isu saya, salah satu isu yang saya ambil di kawah saya yaitu terkait dengan minimnya bimbingan atau penyuluhan bagi para pemeluk agama baru atau mu'alaf di lingkup KUA Kapanewon Karangmojo. Karena di sini pada hakikatnya mu'alaf itu hanya berikrar, hanya masuk Islam saja, tapi belum adanya bimbingan atau penyuluhan secara lebih lanjut kepada para pemeluk agama baru tersebut. Adapun kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan perencanaan penyuluhan bagi mu'alaf. Di antara tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan pendataan mu'alaf di lingkup KUA Karangmojo, mengklasifikasikan mu'alaf berdasarkan usia dan kelurahan di Kapanewon Karangmojo, dan yang ketiga menentukan tujuan dan sasaran penyuluhan mu'alaf di Kapanewon Karangmojo. Adapun nilai dasar PNS yaitu ada berorientasi pelayanan dan juga akuntabel, di mana berorientasi pelayanan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menentukan tujuan dan sasaran penyuluhan bagi para mu'alaf. Adapun nilai dasar akuntabel yaitu bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan penyuluhan bagi para mu'alaf. Adapun untuk kegiatan yang kedua yaitu menjalin hubungan kerjasama antara KUA dan lembaga dakwah di Kapanewon Karangmojo. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama memetakan lembaga dakwah di wilayah Kapanewon, yang kedua melakukan koordinasi antara KUA dan lembaga dakwah di Kapanewon, dan yang ketiga membuat SOP antara KUA dan lembaga dakwah di Kapanewon. Adapun nilai dasar PNS yang ada di dalamnya yaitu akuntabel, harmonis, dan juga kolaborasi. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu membentuk wadah atau komunitas para mu'alaf di Kapanewon, karena saat ini itu mu'alaf hanya dibiarkan saja, tidak ada wadah atau komunitas yang menaungi di dalamnya. Adapun tahapannya yang pertama adalah memetakan mu'alaf berdasarkan wilayahnya di Kapanewon, yang kedua menyusun program komunitas mu'alaf, dan yang ketiga melakukan kegiatan keagamaan dalam komunitas secara berkelanjutan. Untuk nilai dasar PNS yang ada di dalamnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Adapun untuk tahapan yang keempat yaitu menyusun modul atau panduan dasar Islam untuk mu'alaf di Kapanewon karena memang belum ada panduan sama sekali untuk para pemuka agama baru di sini. Untuk tahapannya yang pertama menyusun kerangka materi penyuluhan kepada para mu'alaf. Yang kedua, membuat buku panduan, entah itu dalam bentuk PDF atau cetak. Yang ketiga, memanfaatkan platform media sosial untuk menambah wawasan para mu'alaf. Adapun nilai ASN yang ada di dalamnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan juga adaptif. Yang kelima, melakukan penyuluhan dan bimbingan konseling kepada mu'alaf di Kapanewon. Adapun tahapannya yang pertama, mengidentifikasi problematika atau permasalahan mu'alaf. Yang kedua, menentukan metode penyuluhan bagi para mu'alaf. Dan yang ketiga, menyusun program penyuluhan dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada para mu'alaf. Adapun nilai dasar PNS yang ada di dalamnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Adapun tahapan yang keenam adalah melakukan evaluasi terhadap penyuluhan dan bimbingan konseling kepada para mu'alaf di Kapanewon. Yang pertama, tahapannya menyusun instrumen evaluasi dan layanan bimbingan konseling mu'alaf. Yang kedua, melaksanakan evaluasi lapangan secara berkala. Dan yang ketiga, menyusun tindak lanjut serta perbaikan terhadap penyuluhan dan layanan bimbingan konseling kepada para mu'alaf. Adapun nilai-nilai PNS yang ada di dalamnya yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, loyal, dan juga akuntabel. Mungkin itu Ibu
untuk Baik. materi saya. Baik, Mbak Khairunisa ya. Iya. Oke, isu tentang mualaf ini cukup jarang ya, Mbak. Jadi worth it untuk diangkat. Eh, tetapi ada beberapa tantangannya karena isu yang jarang dan mungkin menarik perhatian penguji ya. Jadi mungkin nanti ada Oke, beberapa pertanyaan yang lebih apa ya, yang lebih detail gitu ya terkait dengan mualaf ini. Jadi jenengan harus siap-siap ya persiapan untuk menjawab. Kemudian terkait dengan mualaf ya, afiliasi dengan komunikasi dengan mualaf center gimana Mbak? Kan di secara nasional ada lembaga ya mualaf center Indonesia ya yang didirikan oleh MUI atau disebut apa oke, Asosiasi Lembaga Pembinaan Mualaf Indonesia atau disingkat oke. ALAMI atau Mualaf Center. Nah, ini ada badannya secara nasional itu sudah ada pembinaannya. Itu gimana kalau ditanya hubungannya atau sinergitasnya antara MUI mungkin dengan perwakilan yang di Jogja gitu dengan Mualaf Center yang jenengan pikirkan ada di Gunung Kidul ini. Oke, kalau selama saya di sini, Bu, dan saya juga konsultasi dengan senior, itu Mm-mm. walaupun ada lembaga sendiri yang kasus mualaf center itu, tapi di Mm-mm. sini sama sekali belum berjalan, malah tidak ada. Mm. Tidak ada pembinaan kepada mualaf itu. Padahal kan memerlukan pengetahuan yang mendalam karena memang eh, pengetahuan tentang Islamnya itu masih sangat mendasar. Jadi Mm-mm. perlu adanya Perlu untuk pembimbingan pembimbingan. khusus. Nggih. Tapi di sini belum Mm-mm. ada. Belum ada sama sekali. Hanya ada Ah, pendataan, mu'alaf itu hanya sekedar berikrar di KUA, tapi habis itu mm-mm. udah nggak ada ininya lagi. Oh, mungkin itu perlu jenengan kan ini apa rencana ini kan belum berjalan, artinya masih pemikiran jenengan ya. Mungkin nggak ada Nggih. salahnya jenengan mencoba sambil bersurat, sehingga nanti kalau ditanya apa hubungannya dengan mualaf center, terus bagaimana koordinasinya, begitu paling tidak jenengan bisa menjawab sudah mengupayakan, misalnya belum ada hasilnya, tapi sudah mengupayakan ada relationship atau bekerja sama atau apa ya sekedar silaturahim tapi memang belum maksimal misalnya gitu. Jadi tidak menutup keran komunikasi ya. Oh, nggih, Bu. Ini Nggih, jadi nanti untuk komunikasinya itu di lingkup kabupaten, nggih, Bu. Di nggih, kepala jadi kabupatennya. jadi jenengan kan perwakilan atas nama Kabupaten Gunung Kidul kan? Ti- Nggih. Tidak langsung menuju apa apa namanya artinya jenengan secara struktural juga melalui siapa penanggung jawab di tempat jenengan jenengan mungkin bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan mualaf senternya yang di kabupaten aja dulu begitu atau siapa Oh, nggih. mungkin dapat arahan ya nanti oh komunikasinya menghubungi Pak ini aja Mbak, misalnya gitu. Jadi sebatas di tingkat Jogja atau Kabupaten Gunung Kidul itu dengan siapa. Paling tidak itu kan yang orang kalau berbicara tentang mualaf kan mesti asosiasinya ke mualaf center gitu loh ya. Artinya sejauh mana komunikasi itu sudah dibangun. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatannya ya. Bentuk kegiatannya seperti apa? Apakah majelis taklim? Apakah pembinaan sosial ya? Perlibatan mereka dalam bentuk sosial nanti dapat petunjuk dari sana ya. Kegiatan apa yang biasa dilakukan. Kalau dalam pemikiran jenengan kan bimbingan dan penyuluhan bagi pemeluk agama yang baru itu ya. Mungkin jenengan memikirkan membimbing sendiri atau menyuluh sendiri. Mungkin mereka sudah punya pakem atau sudah punya polanya. Misalnya eh, dikenalkan dengan apa dulu, kemudian baru tentang ibadah, baru yang berat-berat sehingga tidak merasa terbebani dulu. Mungkin yang jenengan belum tahu sudah ada silabusnya, begitu kan? Juga harus membuka wawasan tentang itu. Halo? Nggih, nggih.
Oke, ya Baik jadi, Ibu. Oke. jadi komunikasi dulu Mbak. Siapa tahu di Kapanewon Bantul, Bantul, Gunung Kidul itu sudah terbentuk ya. Kalau memang belum ya jadi sesuatu yang baru lebih mudah bagi jenengan untuk menentukan segala sesuatunya. Tapi kalau sudah ada, tidak ada salahnya berkoordinasi biar tidak salah mengambil keputusan. Oke, kemudian Baik Ibu. ini terkait dengan struktur organisasi yang sudah ada ya, informasi yang selama ini sudah ada seperti apa, kemudian jenengan melakukan tindakan bisa diturunkan ya. Oke, majelis taklim, terus hubungan kerjasama, oke, antar KUA dengan lembaga dakwah. Ya, oke. Jadi kalau jenengan sudah punya pembicaraan sebelumnya dengan mungkin dengan tadi organisasi tadi ya, mualaf center atau apa, mungkin jenengan dapat wawasan ini ya, bahwa kerjasamanya sudah ada kok dengan ini, dengan ini, dengan itu, tinggal menindaklanjuti saja. Artinya bukan jenengan yang membina hubungan, tapi tinggal menuliskan atau melaporkan bahwa sudah terjadi kerjasama dengan pihak ini terkait dengan pembinaan mualaf gitu. Oke, terus berikutnya ya, membentuk wadah asosiasi komunitas. Ini juga infonya nanti apakah sudah ada komunitas. Mungkin bagi para mualaf kalau bercampur dengan penduduk asli atau orang yang sudah meluk agama Islam sejak lama mungkin minder. Mungkin mereka punya lembaga atau asosiasi untuk pengajian sendiri atau mungkin komunitas pertemuan apa untuk saling menguatkan. Nah, informasinya bisa dapat dari sana ya. Ya, mungkin kan jenengan tidak harus membentuk tapi menggali informasi saja. Sudah ada belum? Kalau belum, baru jenengan menginisiasi. Terus menyusun modulnya. Baik, jenengan sebenarnya fokus mau kemana? Mau ke kegiatannya atau jenengan langsung ke modul, menyediakan modul. Jadi di balik layar ya. Jenengan tidak intent terhadap kegiatan itu realnya seperti apa, tidak turun ke lapangan, tapi jenengan hanya ngedrop modul bagi para mualaf yang baru-baru membutuhkan bimbingan itu seperti apa. Gitu bisa. Jadi Oh, jadi kalau misalnya fokus ke modulnya bisa ya Bu? iya, kan waktunya hanya terbatas ya Mbak. Untuk sebulan Oh, jenengan mungkin turun ke lapangannya. Nanti tindak lanjutnya, nanti jenengan sampaikan bahwa setelah kegiatan lacar ini atau tindak lanjut dari kegiatan ini, saya akan membuat modul untuk para mualaf atau modul-modul yang terkait dengan mualaf. Misalnya modul kewirausahaan atau modul keimanan atau modul apa yang dibutuhkan gitu. Tapi tidak harus semua disampaikan di proyek ini, artinya bertahap. Tapi kalau jenengan punya kemampuan, punya tenaga dan kira-kira RA-nya ini tak lakoni rong sasi ya ora apa-apa misalnya gitu ya monggo monggo dilanjutkan. Tapi kalau saran saya ini bisa dibikin dua part yang berbeda, part satu apa, part dua apa. Itu yang lebih memudahkan jenengan ya Mbak ya. oh ya Bu. Heeh. Nek diteruske kan sampai nanti seumur karir jenengan akan tetap berkaitan dengan ini ya penyuluhan ya. Jadi Ya. kerjaannya nggak akan selesai-selesai sampai kapanpun gitu. Oh iya Bu. Oke, Jadi terus misalnya fokus sampai ke terakhirnya modulnya apa? saja. Oke. Masukan ya. Masukan melakukan penyuluhan, bimbingan. Oke, tadi ada apa namanya koordinasi tentang mualaf, kegiatannya apa, kemudian membuat modul, kemudian melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini juga bisa dibikin part yang berbeda kalau mau. Tapi kalau enggak ya
biasanya nomor 1 dan nomor 3 ini gabung ya. Bimbingan atau pendataan dengan penyuluhan ini kan jenengan ngiras-ngirus minta informasi sekaligus menyuluh kan gitu. Sementara membuat modul nanti sendiri kayak gitu ya. Oke, biar nggak terlalu banyak kegiatannya. Terus evaluasi dan monitoring ini jelas terakhir pasti. Jadi sudah cukup 4 atau 5 kegiatan ya, nggak usah harus banyak-banyak. Besok dibagi lagi menjadi part 2 atau bagian yang tidak terpisahkan dari kelanjutan rencana jenengan bisa. Ya, masukkan di tindak lanjut atau evaluasi tindak lanjut dan seterusnya nanti bisa untuk kegiatan berikutnya. Kira-kira yang sebulan saja atau 5 minggu cukup. Di sini nanti juga harus menyiapkan buktinya. Jadi kan kalau kegiatannya banyak, tentu bukti fisiknya yang harus disiapkan juga banyak. Jadi kegiatannya nggak usah banyak-banyak, cukup saja satu kegiatan atau satu pokok kegiatan. Nanti bukti fisiknya itu pasti setiap kegiatan bisa lebih dari 3 atau 5 ya. Jadi misalnya monitoring berarti kegiatannya form monitoring, kemudian penyuluhan berarti jadwal kegiatan, kemudian materi penyuluhan, kemudian macam-macam. Nah, itu banyak sekali nanti bukti fisik yang harusnya dengan siapkan. Gitu ya, Mbak. Oke, baik Ibu. Ya, nanti dipikirkan lagi, tapi semuanya tergantung pada jenengan. Nek marepe atau mareme itu ya dimasukkan semua, monggo saja. Tapi harus mengingat waktu dan kemampuan untuk melakukannya yang maksimal. Oke, cukup. Terima kasih. Sekiranya bisa dilanjutkan, monggo diturunkan tayangannya. Udah, nggak ada? Saya kira cukup. Kalau nggak ada, berarti memang belum siap ya, Bapak Ibu. Izin boleh, Bu. Ibu, Halo. saya Boleh, Bu. Bu. Ya, Saya boleh Bu. ya kesempatannya tinggal satu lagi, monggo silakan. Saya nje Bu. Ye, Izin share screen nggih Bu. iya Mbak. Apakah sampun terlihat Ibu? Belum, sedikit lagi, yuk. Mbak Aliyah Nafiah. J. Belum terlihat Ibu. Belum? Sudah. Ya, sudah. Mm-mm. J. Oke, coba Saya naikkan mulai nggih Bu. judulnya, nggih. Oh J. Belum lupa belum Oke. dikasih judul. Oh iya, Ini Bu, Guru rendahnya Akhidah literasi Akhlak. membaca. Literasi J. membaca MTSN Boyolali. Sampelnya di J. berapa kelas, Mbak? Nah ini Bu bingungnya Mm-mm. kemarin kan sempat tanya sama Pak Kepala Madrasah itu kalau Mm-mm. semisalnya program setiap hari Jumat jadi satu sekolahan gitu bisa enggak gitu Bu. Mampu nggak? Eh, atau nanti coba sampelnya 1 atau 2 kelas dulu Bu. Iya, yang penting jenengan sing nglakoni mampu atau enggak gitu ya, Mbak. Waktunya J. sebulan. Guru J. Akidah Akhlak di MTSN 7 Boyolali, jenengan Satu Boyolali. MTSN 1 Boyolali, jenengan mengampu kelas J. berapa? Kelas 9 Bu. 789, kelas telu ya. Itu berapa J. Kelas kelas? 9. Kelas 9 sama program khusus itu ada 12 kelas. 12 kelas, kalau saran Ada saya 11 kelas. J. ya, kalau saran saya nggak usah semua. Nanti menyampaikan J. pada Bapak
atau kepada Pak Kepala nanti akan kami lakukan secara bertahap Pak. Tapi untuk sampel misalnya RA ini, misalnya jenengan mengambil 2 atau 3 kelas dulu sebagai Nggih, sampelnya, monggo mungkin sudah cukup ya bahwa populasi yang ada itu tidak total tapi purposif atau jenengan dengan kriteria ya dengan nggih, rasio ya. Oke. nggih, siap ya, Bu. Jenengan literasi membaca akidah akhlak itu bagian dari hmm, agama itu ya. Di akidah akhlak itu sudah ada pembagian sendiri ya Mbak ya. Jenengan memang mengampu hanya akidah gitu ya, tidak Nggih, saya gitu. hanya akidah, Bu. Oke. Oke, Tapi membaca. kalau semisalnya literasinya ini secara umum atau harus khusus akidah mawon, Bu? Kalau yang dikasihkan di pelajaran akidah akhlak jenengan itu literasi yang sendiri tersedia khusus untuk materi akidah sendiri atau literasi yang Mboten, kalau dari mm-mm. Pak Kepala kemarin literasi secara umum ngoten, Bu, tapi nanti bisa agama dimasukkan di Eh, dalamnya. yang menentukan bacaan atau literasinya siapa? Nanti di digital library itu ada beberapa buku Mm. yang bisa dibaca siswa, nanti siswa memilih sendiri gitu, Bu. Oke. Itu kan guru guru akidah atau guru agama di tempat jenengan kan ada beberapa. J. Kalau ada perbedaan gimana? Atau bacaannya sudah ditentukan? Kira-kira kalau untuk materi ini, bacaannya ini semua guru memakai atau gimana? Mboten. Jadi begini Bu, kemarin tuh Mm-mm. maksudnya dari Bapak Kepala itu untuk membentuk kegiatan Jumat Literasi khusus untuk setiap hari Jumat dan untuk semua Mm-mm. siswa dengan menggunakan digital library. Jadi bacaannya Mm-mm. itu umum, ngoten Bu. Jadi Mm-mm. kalau semisalnya mau memasukkan bacaan agama, bacaan yang lainnya atau pelajaran lainnya diperbolehkan. Begitu Ibu. Nah, untuk Jumat Literasi itu ada tim editornya nggak? Maksudnya standarnya harus seperti apa, kemudian bacaannya harus memenuhi kriteria apa, kan tidak bisa setiap guru itu nyomot aja bacaan ini, Mm-mm. gitu ya. Harusnya kan Nggih, ada nggih. penilainya atau ada standarisasinya bahwa bacaan ini yang diberikan pada siswa sudah layak atau memenuhi kriteria untuk literasinya harusnya. Misalnya, ya, kalau pikiran saya misalnya dibuat dalam bentuk buletin Jumatan, gitu kan ada tim editor Oh, untuk membuat buletinnya, sehingga kalau nggak layak ya nggak dimasukkan. Harus ada pintunya nggih. dulu mestinya Nggih, untuk nggih. Kalau standarisasi kualitas. Oke, nggih, gitu. nggih, nggih. Kalau semisalnya kayak cerita rakyat atau nanti dari eh, buku ajarnya dimasukkan di situ, gitu sakit mboten, Bu? Boleh, boleh aja. Malah Boleh. kalau jenengan tadi bacaannya itu diambil dari buku ajar itu kan berarti sudah terstandar kualitas secara kualitas itu Nggih, kan nggih. berarti sudah lolos gitu ya bahwa itu yang Nggih. dimasukkan adalah bahan bacaan yang terstandar. Tapi nanti pertanyaan yang mungkin keluar, bosen nggak siswa atau bosen nggak pembacanya? Di materi atau di pelajaran sudah dapat, di buletin dapat lagi, misalnya gitu. Untuk menghindari kebosanan atau kejenuhan, Mm-mm. mungkin kan Mm-mm. diberikan bacaan yang lain. Kemungkinan Nggih. itu pertanyaan yang bakalan muncul gitu ya. Nggih, 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 Bu. Jadi jenis bacaannya saja itu perlu disiapkan atau perlu dipastikan dulu yang Oh, nggih. dituliskan dalam literasi itu seperti apa bacaannya, jenisnya, kemudian standarnya, siapa yang menyiapkan atau ada tim khusus literasi atau tim tim apa yang menyiapkan bacaan untuk di buletin itu lebih bagus lagi. Maksudnya dibentuk, diusulkan sebagai bagian dari tidak terpisahkan dari program ini. Nanti pada Pak Kepala diusulkan ada tim literasi, tim yang mensuplai bahan bacaan. Kemudian Nggih. tim itu tugasnya nanti memberikan bacaan, bacaannya diberikan di bentuk buletin atau mading atau apa gitu ya. Nanti terstandar itu. Jumat membaca namanya ya.
maka bisa Nggih. uh, gimana, Mbak? Ngapunten Bu Padi Tanglet. Kalau semisalnya gini kan nanti kita kan membuat pojok baca begitu nggih Bu. Nah, dari buku pojok baca itu nanti boleh satu siswa menghibahkan buku sejenis semisalnya novel atau buku bacaan yang selain buku mata pelajaran itu nanti juga diikutkan dalam untuk kegiatan literasi. Begitu saged mboten Bu? Sakit mawon, nggih. Jadi nanti salah satu programnya adalah memperkaya bacaan atau bahan bacaan pada siswa. Misalnya dengan mengkoleksi buku bacaan atau pojok baca. Nanti pojok baca itu diperbarui tiap 3 bulan atau 2 bulan. Atau ada secara reguler ganti-ganti biar nggak bosen. Biasanya kalau literasinya itu terus kan bosen ya Mbak, lama-lama disuai Nggih. itu atau diorek. Nah, maka diganti-ganti Nggih, nggih. bacaannya. Bisa apa namanya, novel atau buku bacaan yang lain. Hanya nanti perlu tim dulu, apa, tim tadi, tim Tim literasi. tim literasi tadi yang isinya adalah menjadi Nggih. editor atau menjadi pembaca awal ya, bahwa oh buku Oh, bacaan ini lolos sensor bisa untuk bacaan anak-anak, oh buku ini tidak bisa, gitu nggih. kan ada Nggih, kriterianya. nggih, siap. Tidak semua langsung Siap. diterima sebagai bahan bacaan. Nggih, Nanti siap. ada misalnya temanya em, minggu ini atau bulan ini adalah petualangan. Berarti koleksi bukunya semuanya tentang petualangan. Besok lagi diberi tema tentang keragaman di Indonesia. Maka bukunya tentang Nusantara misalnya gitu. Besok Rakaman. lagi tentang apa Nggih. gitu kan lebih menarik. Oh, nggih, siap Bu. Mm-mm. Oke, Dan ini Nggih. yes, mulai saya presentasikan Bu. Gimana Mbak? Dan ini 1 bulan itu kan biasanya ada 4 Jumat nih Bu. Nanti Mm-mm. setiap Jumat itu ada kegiatan literasi yang berbeda. Oke. Begitu. Berarti eh, tidak hanya membaca dengan Nggih, diam, tapi juga nggih, ada misalnya membaca nyaring, pentas puisi kayak nggih. gitu. Ya, Iya, oke. nggih, Boleh, boleh, nggih. Coba boleh. saya presentasikan nggih Bu. Mm-mm. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Ibu Lili, izin Mm-mm. mempresentasikan isu pendidikan yang saya ambil yaitu rendahnya literasi membaca siswa di MTSN 1 Boyolali. Mm-mm. Kegiatan program jumpa dengan singkatan Jumat Membaca Penuh Antusias. Oke. Tahapan yang saya lakukan yang pertama berkoordinasi dengan Bapak Kepala Madrasah, berkoordinasi dengan wali kelas, berkoordinasi dengan wali murid atau paguyuban orang tua, kemudian menyediakan pojok baca kelas, membuat digital library untuk kegiatan literasi, serta memonitoring evaluasi mingguan. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, meningkatkan kualitas layanan siswa belajar, harmonis membangun budaya membaca bersama, loyal mendukung program sekolah literasi. Keterangan kegiatan, pada Jumat pertama, siswa melaksanakan literasi dengan buku yang ada di pojok baca atau HP nanti lewat digital library, didampingi wali kelas pada saat jam pelajaran pertama. Pada Jumat kedua, siswa melaksanakan presentasi hasil literasi di kelas, di depan kelas, didampingi wali kelas, serta memilih beberapa siswa untuk siap tampil di kegiatan panggung cerita Jumat depannya. Jumat ketiga, siswa melaksanakan panggung cerita, yaitu perwakilan siswa yang sudah ditunjuk wali kelas, menampilkan hasil literasi di kegiatan panggung cerita, baik individu maupun kelompok. Boleh bentuk storytelling, puisi, atau drama, dan sebagainya. Untuk Jumat keempat, siswa melaksanakan kegiatan Jumat Inspirasi. Siswa melaksanakan kelas inspirasi bersama tokoh masyarakat sekitar atau wali murid yang bisa seperti pengusaha, tokoh masyarakat, atau wali murid nanti yang bisa memberikan materi di kelas inspirasi. Begitu Ibu, terima kasih. Dan Baik. ini untuk setiap kegiatan tersebut, setiap hari Jumat, siswa melakukan evaluasi di buku literasi masing-masing, serta dinilai atau dipelajari oleh wali kelas. Terima kasih Oke. Ibu.
Baik, terima kasih ya. Jadi semangatnya bagus sekali, ada kelas inspirasi, ada panggung cerita. Tapi menurut saya eh, nanti membutuhkan biaya yang cukup banyak, ya. Nggih. Artinya membutuhkan yang perlu dengan pikirkan banyak hal. Kalau cukup dengan panggung cerita saja dulu, begitu misalnya Oh, satu nggih. persatu nggak apa-apa. Nanti kalau yang kelas inspirasinya bisa nyusul nanti atau eh, setelah koordinasi dengan Pak Kepala di ACC, monggo kalau ada pembiayaan dari sekolah. Tapi kalau Nggih. saya kira untuk kegiatan jenengan cukup sampai panggung panggung cerita saja Cerita. atau panggung panggung boneka gitu ya yang Nggih. bisa dijangkau. Tapi kalau yang mendatangkan orang tua atau wali murid atau praktisi atau siapapun tentu nanti konsekuensinya agak berat ya Mbak. Nggih, Bu. Iya, jadi itu tentu persiapannya kan ngundang uang kan ora Nggih, sekedar ya. ada biaya, Ibu. Heeh, Nggih. ada biaya lain-lain. Jadi usahakan jangan membebani jenengan. Sementara kalau Nggih. panggung boneka atau panggung cerita tadi bisa digunakan dalam pembelajaran dalam puncak tema begitu dan Nggih. memfasilitasi cukup anak saja atau dengan orang tua siswa yang sekitarnya atau dengan guru sendiri begitu masih bisa Nggih. terjangkau untuk dilakukan. Nggih. Baik, saya kira sudah bisa menerima poinnya atau memperoleh poinnya, tinggal actionnya Bapak Ibu nanti sekiranya Bapak Ibu lancar dalam pelaksanaan dan bisa tidak berubah pikiran ya. Saya mungkin Siap. sudah senang dengan progres yang Bapak Ibu punyai hari ini. Saya kira Bapak Ibu, saya sudah ditunggu di kelas yang lain. Terima kasih untuk kelanjutannya. Monggo saja saya ucapkan selamat Bapak Ibu untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginannya masing-masing. Dan jangan lupa pesan saya untuk terus koordinasi atau sering berkomunikasi dengan kepala madrasahnya atau mentornya untuk mendapat masukan. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin dari Pak Khairul ada kelanjutannya. Monggo untuk saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima Matur kasih. nuwun Terima Ibu. kasih, Ibu. Oke. Matur Terima nuwun Bu kasih. Lili. Oke. Nggih, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini pulang gak sih berarti nggih? Nggih. Hari ini pulang gak sih Pak Khairul? Tapi nanti Hmm. ada jadwal untuk kelompok 1 dan 2 jam 5 sore sampai jam Nah, iya. 19.30. Pulang gasik malamnya apa pulang gimana? Pulang gak sih malamnya? Nggih. Oh, Pulang iya, gak sih iya. untuk kelompok 3 dan 4 nggih. Monggo Pak Hmm. Khairul menutup. Ini yang Mas tadi, kalau yang Kota Semarang boleh kasih saran nggak? Mas Arbi. Yang kaitannya SOP tadi loh. Mas Arbi ya? Oh, nggih, Mas saya Pak. Arfi, Pak. Ada Bagaimana masih? Mas Arbi. Nggih, Nggih. saya Oke, Bapak. kalau bisa anu ya, barangkali ini saran saja, Nggih, bukan SOP. Tadi kan Mbak Bu Lili ya, terkait SOP ya. nggih. Kalau saya mungkin panduan Oh, menyusun nggih. Panduan. digitalisasi, panduan digitalisasi aja gitu loh. Oh, nggih, Bapak, nggih. Nah, itu mungkin lebih lebih sederhana, lebih Oh, nggih, sederhana nggih. dan lebih mudah nanti panduan bagi pegawai-pegawai yang lain mau memasukkan arsip digital dan sebagainya kan gitu. Nggih, Bapak, nggih. Nah, tadi ya ingat-ingat dikit gitu. Nggih, terima kasih banyak Oke, Bapak oke. masukannya ini. Oh ya, oke. Pun monggo. Nggih. Lanjut aja istirahat barangkali ya karena mungkin kalau ini bagian masih di kantor ya. Nggih, Bapak Belum. masih di kantor. Masih, Pak. Masih, Masih di Pak. kantor. Ya, monggo lah. Nanti sambil istirahat, sambil nulis atau sambil makan siang, lah monggo kami persilahkan. Tinggal nanti kami dan Bu Sari nunggu yang kelompok berikutnya kan gitu. Ada nggih? Dengan sama Pak Eko juga. Ji.